Puji Tuhan, haleluya. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas setiap kita. Puji Tuhan. Renungan firman saat ini saya berikan judul Belajar dari Rahab. Apakah yang Alkitab tuliskan tentang Rahab ini? Mari kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-5a. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikop ini adalah daftar nama-nama silsilah nenek moyang Yesus Kristus. 99% nama-nama ini adalah nama-nama dari suami atau laki-laki. Tetapi menariknya ada beberapa nama wanita yang juga ikut dituliskan di sini. Ya, nama istri. Contoh di situ ada nama Tamar, ayat ketiga. Ada nama Ruth, dia adalah orang Moab yang dulunya penyembah berhala, dewa Kemos. Disebut juga istri dari Uria, ini yang dimaksud adalah Betseba, dan Maria ibu Yesus. Tapi saya ingin men-share sedikit tentang Rahab. Apa yang kita pelajari tentang Rahab ini? Pasti nama wanita yang tertulis di sini memiliki kesaksian yang luar biasa. Kita buka dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-1b. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Yosua mengutus 2 orang pilihan untuk mengintai kota Yeriko. Kita tahu bahwa ketika Musa mati maka digantikan oleh Yosua, dan Yosua inilah yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Dan Yosua mengutus 2 pengintai ini untuk mengamati. Dan 2 pengintai ini bertemu dengan seorang wanita bernama Rahab. Ternyata Rahab ini adalah seorang sundal. Saat ini pun wanita sundal kita boleh katakan itu adalah pekerjaan mungkin yang sangat rendah, yang sangat hina ya. Tetapi kita boleh perhatikan bagaimana pasal ini, pasal 2 ayat 1-24 menceritakan apa yang diperbuat oleh Rahab terhadap 2 pengintai ini. Ayat 10 ini yang dikatakan oleh Rahab, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut di berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ternyata Rahab, wanita sundal ini, sudah mendengar jauh-jauh hari bagaimana Allah Israel telah melakukan mujizat yang besar. Dengan dia memimpin bangsa Israel mengeringkan laut di berau. Nah, inilah pelajaran pertama yang kita boleh ambil. Rahab mendengar, tetapi tidak sekedar mendengar, tetapi dia juga mendengar dengan hatinya. Bahkan dengan keputusan dia menolong 2 pengintai ini, orang Israel ini, itu mengandung resiko. Sekaligus pelajaran kedua adalah bahwa dia berani menanggung resiko dari iman, keyakinannya itu. Rahab ingin ikut diselamatkan, tidak ingin Yeriko hancur dan dia binasa. Maka dari itu dia mau menolong 2 pengintai ini. Padahal resikonya besar. Kemungkinannya kalau ketahuan Rahab ini menolong orang Israel ini yang mengintai ini, dia bisa dihukum mati. Bukan hanya dia saja, tapi keluarganya. Yang kita pelajari dari Rahab yang ketiga adalah dia cerdik, ya. Tulus juga cerdik. Pada ayat yang ke-12 dikatakan di sana, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Jadi Rahab memohon, mengajukan permintaan. Bagaimana agar keluargaku juga diselamatkan? Aku kan sudah menolong kalian. Ini cerdik ya. Untuk hal-hal yang kita mengejar ya, kebenaran itu,
kita perlu cerdik. Akhirnya kita saksikan kalau Bapak Ibu Saudara membaca, mereka membuat ada hal teknis ya yang mereka sama-sama sepakati. Yang ketiga, yang keempat, yang kita pelajari dari Rahab adalah dia memiliki kasih. Terbukti ayat ke-13 ya, dia memperhatikan orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan semua orang yang bersama keluarganya, agar bagaimana ikut juga diselamatkan, tidak dibinasakan. Nah, dia memiliki kasih kepedulian. Dan berikutnya yang dapat kita pelajari dari Rahab adalah imannya ini bukan hanya berdampak saat itu bagi dia dan keluarganya, tapi juga menjadi contoh dan teladan bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel, bagi gereja Tuhan segala zaman. Terbukti Paulus juga menuliskan kembali tentang kisah tentang Rahab ini. Di dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan di sana, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi Rahab, wanita sundal ini yang percaya pada Allah Israel ini, menjadi contoh bagi kita semua, bagi bangsa Israel, orang Israel juga. Dia adalah nama yang dipilih oleh Paulus menjadi teladan dari sekian banyak nama. Bukan hanya Paulus saja, Yakobus juga demikian. Dia memakai kesaksian dari Rahab ini menjadi contoh bagi umat Tuhan. Saat itu dalam Yakobus 2 ayat 25, dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Namanya harum, namanya masyhur Rahab karena imannya. Maka dari itu kita belajar kisah Rahab ini, tetaplah setialah dalam keimanan kita. Jangan sampai iman kita luntur, bahkan ya karena jabatan, keuangan, karena jodoh atau apapun kita meninggalkan iman ini. Yang berikutnya yang dapat kita pelajari dari Rahab ini adalah pentingnya kita untuk terus bersaksi, menjadi berkat, menjadi terang. Karena apa? Karena Rahab ini pun percaya kepada Allah Israel karena mendengar ya berita, kabar, kesaksian, perbuatan Allah yang besar. Maka jika kita pun saat ini tetap menjadi berkat, kita menjadi terang, menjadi garam, siapa tahu ada orang-orang yang mendengar kesaksian kita dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, dalam kedaulatan Allah ya, kemahakuasaan Allah, bahkan Yesus Kristus ini yang tidak bercacat, tidak berdosa, yang suci ini ya. Kita perhatikan bagaimana latar belakang Rahab ini. Dia wanita sundal, wanita pelacur, tetapi karena imannya, karena percayanya, Allah ya memakainya menjadi berkat, menjadi teladan. Bahkan namanya tercatat di dalam susunan daftar nenek moyang Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya kisah tentang Rahab ini memberkati kita semua. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk kisah Rahab ini. Kami diingatkan, kami boleh meneladani imannya Tuhan dengan segala resiko dan hal-hal yang mungkin mempengaruhi, tapi dia tetap kokoh sampai akhir dia diselamatkan, menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati gembala senior, gembala sidang, wakil gembala. Terima kasih. Berkati juga untuk acara Natal, akhir tahun, dan tahun baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab namamu kudus.